Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan saya, Bambang Kurniawan. Saya akan menyampaikan materi kita yang baru, yaitu tentang sosiologi birokrasi. Teman-teman sekalian, di dalam mata kuliah kita di sosiologi pemerintahan ada salah satu bab yang berbicara tentang bagaimana birokrasi itu bekerja di dalam struktur pemerintahan kita. Ya, dan ujung-ujungnya karena kita bicara tentang sosiologi pemerintahan, maka birokrasi itu nanti harus kita kaitkan dengan peran dan fungsinya terhadap konsep pengembangan kesejahteraan masyarakat, atau bisa juga kita kaitkan dengan bagaimana hubungan yang bisa dibangun antara birokrasi di satu sisi dengan masyarakat di sisi yang lain. Oke, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan di awal ini sedikit saja tentang konsep awal bagaimana birokrasi itu tumbuh. Ya, saya ada dua konsep di sini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah konsep dari Reher von Stein, ya, seorang pakar hukum dan politik pemerintahan di Prancis pada tahun 1821. Beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan birokrasi pemerintahan, dia adalah sebuah organisasi, ya, organisasi lembaga pemerintahan yang bekerja dengan tiga konsep dasar. Yang pertama, dia adalah rasional, dan yang kedua adalah impersonal, dan yang ketiga adalah legalistik. Ya, jadi rasional, impersonal, dan legalistik. Tiga konsep dasar ini yang kemudian senantiasa melekat kepada lembaga birokrasi. Yang pertama kita bahas tentang rasional. Jadi menurut Reher von Stein, birokrasi yang rasional itu adalah birokrasi yang senantiasa mengedepankan logika-logika rasional dalam menjalankan proses kerjanya, seperti itu. Ya, dia didasari oleh pemikiran-pemikiran tertentu, didasari oleh konsep-konsep tertentu, dan didasari juga oleh bagaimana menganalisis variabel-variabel yang terjadi di dalam organisasi birokrasi itu. Jadi berbicara birokrasi itu, Reher von Stein mengatakan bahwa kita juga harus berbicara tentang bagaimana konsep birokrasi itu dibangun, ya, seperti itu. Jadi menjalankan roda organisasi pemerintahan bukan tanpa konsep, bukan tanpa teori yang mendasari organisasi birokrasi itu bekerja. Jadi tetap harus dikaitkan dengan konsep, dengan teori dari birokrasi itu. Lalu yang kedua adalah impersonal. Ya, impersonal ini memiliki pengertian bahwa birokrasi itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dia harus mengandung konsep dasar impersonal. Impersonal memiliki pengertian bahwa dalam bekerja, birokrasi harus senantiasa mengedepankan yang kita sebut dengan merit system saat ini yang sedang terkenal, ya, di berbagai macam pemerintahan, di level pemerintahan saat ini, di kota, kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional senantiasa sedang mengembangkan yang namanya konsep merit system. Merit system ini adalah sistem pengembangan karir yang berbasis kepada tiga aspek, ya, besar. Yang pertama kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Nah, pengembangan karir di organisasi birokrasi itu harus berdasarkan merit system tadi.
ya berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Termasuk di dalamnya adalah menempatkan orang-orang yang nanti duduk di dalam struktur pemerintahan tersebut, ya, atau pejabat-pejabat atau birokrat-birokrat yang duduk dalam struktur pemerintahan tersebut. Jadi tidak lagi berdasarkan pada persoalan yang sifatnya adalah personal. Jadi ini adalah impersonal. Ya, jadi semua konsep pengembangan karir bagi pejabat birokrasinya itu senantiasa yang dikedepankan adalah konsep merit system atau impersonal tadi. Yang ketiga, ya, konsep dasar yang ketiga dari birokrasi menurut Reher von Stein ini adalah legalistik. Jadi birokrasi dalam bekerja itu senantiasa mengedepankan aturan atau regulasi, ya. Jadi tidak lagi misalkan boleh sebuah organisasi bekerja tanpa ada dasar hukumnya. Jadi segala sesuatunya harus ada landasan hukumnya. Segala sesuatunya harus ada regulasi yang mendasari kenapa organisasi itu bekerja. Ya, misalkan organisasi itu ingin melakukan sebuah mengimplementasikan sebuah kebijakan, maka sebelumnya kebijakan itu harus disusun, ya, harus diformulasikan, harus kemudian dibahas, kemudian outputnya, keputusannya diambil, lalu diimplementasikan dan kemudian dievaluasi. Dan semua itu dituangkan dalam bentuk regulasi. Ya, bisa dalam bentuk perda kah, kalau di kota, kabupaten, dan provinsi, atau di tingkat pusat bisa dalam bentuk undang-undang, PP, dan lain sebagainya. Jadi 3 konsep dasar itu yang mencirikan dari birokrasi, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Ya, jadi sekali lagi yang pertama adalah rasional, yang kedua adalah impersonal, dan yang ketiga adalah legalistik. Kalau kita cermati konsep birokrasi menurut Reher von Stein, warga negara Prancis ini, itu hampir ada kemiripan dengan pakar setelahnya, yaitu Max Weber. Nah, ini adalah konsep birokrasi yang saya pikir cukup terkenal, ya. Max Weber itu hampir mirip dengan Reher von Stein. Max Weber ini mencirikan birokrasi itu berdasarkan 4 konsep, ya. Yang pertama, cirinya di birokrasi itu, yang pertama adalah hierarki, lalu yang kedua adalah spesialisasi, yang ketiga adalah prosedurisasi, dan yang keempat adalah impersonal. Jadi kalau kita lihat ada kemiripan dengan konsepnya Reher von Stein. Kita bahas yang dari sisi hierarki dulu. Ya, hierarki di dalam pengertian birokrasi menurut Weber itu biasanya senantiasa digambarkan atau divisualisasikan organisasi birokrasi itu adalah organisasi yang ada jenjang hierarkinya yang jelas, ya. Jadi ada pimpinannya siapa, lalu kalau misalkan ada di level organisasi perangkat daerah OPD ada sekretarisnya, lalu ada kepala bidang misalkan atau subdit, ya, di bawahnya juga ada kasubdit atau kasih-kasih, ya, seperti itu. Jadi senantiasa digambarkan organisasi birokrasi itu ada struktur organisasi, dan berbicara tentang struktur organisasi ada kepala sampai bawahan. Di situ ada level hierarki, ya, di mana yang satu menjadi bawahan dari yang lainnya. Walaupun dalam konsep organisasi modern yang berkembang saat ini, hubungan antara atasan bawahan itu tidak semata-mata dilihat atau dipandang sebagai hubungan yang hierarki, tapi lebih dilihat kepada sebagai sebuah hubungan yang sifatnya fungsional. Artinya setiap level, setiap kelompok itu harus saling melengkapi atau komplementari, ya, seperti itu. Lalu yang kedua, ini adalah ciri yang birokrasi yang kedua menurut Max Weber adalah adanya spesialisasi. Nah, tentu kotak-kotak yang tadi kita bayangkan, struktur-struktur organisasi yang kita bayangkan tadi,
Ini menggambarkan spesialisasi, ya, menggambarkan bagaimana orang bekerja, orang didudukan pada kotak-kotak tersebut itu berdasarkan kompetensinya, berdasarkan kualifikasinya, dan berdasarkan kinerjanya, seperti itu. Jadi jangan sampai menempatkan orang-orang di dalam kotak-kotak tersebut itu hanya berlandaskan suka atau tidak suka, hanya berlandaskan karena kekerabatan, kedekatan, ya, akan tetapi lebih kepada penempatannya lebih kepada spesialisasi kerjanya berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya, ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, ini adalah ciri yang ketiga menurut Max Weber dari organisasi birokrasi, itu adalah prosedurisasi. Nah, ini apa namanya, cukup menarik juga gitu ya. Kalau kita dengar, ya, saya pernah melakukan survei kecil-kecilan bicara tentang birokrasi, maka orang akan berpendapat hampir mirip. Yang pertama, survei cepat yang dilakukan saat itu saya lagi naik sepeda, ya, lalu saya mampir ke beberapa warung, beberapa kelompok-kelompok anak muda yang lagi nongkrong gitu. Di kelompok pertama, saya minta pendapat mereka, apa yang ada dalam benak pikiran Anda ketika mendengar kata birokrasi. Maka yang lalu mereka spontan menjawab birokrasi. Dia berpikir, oh ya, birokrasi berbelit-belit. Wah, jadi itu komentar pertama gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Jalan lagi ke kelompok yang berikutnya, saya tanya dengan pertanyaan yang sama, apa yang Anda terlintas dalam pikiran Anda ketika ada kata birokrasi? Maka dia menjawab, ya, ketika ada ditanyakan birokrasi, maka dia menjawab magabut atau apa, makan gaji buta. Oh, luar biasa sekali gitu ya. Jadi begitu persepsinya yang terbangun, ya. Lalu di kelompok berikut lagi saya tanya dengan pertanyaan serupa, apa yang Anda komentar Anda tentang ketika mendengar kata birokrasi? Maka dia jawab waktu itu kira-kira seperti ini kalimatnya, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Oh, ini luar biasa sekali ya. Tapi ada yang cukup apa namanya, baguslah pendapatnya, ya. Dan saya pikir ini juga cukup menggambarkan kondisi birokrasi kita pada saat ini, di mana semua organisasi birokrasi di setiap level pemerintahan sekarang sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja birokrasinya. Di kelompok yang terakhir saya tanyakan juga hal yang serupa, apa yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar kata birokrasi? Maka jawabannya agak bagus ini, yaitu wah, oke, birokrasi sekarang pelayanannya sudah cukup bagus dan apa namanya, sudah menggunakan aplikasi-aplikasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Nah, saya pikir ini jawaban-jawaban harus kita refleksikan bagaimana kita menanggapi persoalan birokrasi. Nah, terkait dengan prosedurisasi tadi, memang ini ciri khusus dari apa namanya, lembaga birokrasi, ya, dimanapun berada. Kalau saya perhatikan, ya, kalau kita baca dalam beberapa buku, nanti kawan-kawan juga baca, ya, ada beberapa buku yang isinya kira-kira komparasi, studi komparasi birokrasi yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, ya, di negara-negara ASEAN lah, seperti itu, atau mungkin juga bisa ke negara-negara Eropa. Hampir sama semua rekan-rekan sekalian. Kalau kita bicara tentang birokrasi, maka identik dengan prosedurisasi. Karena terkait dengan legalistik tadi, ya, dari Rever von Stein itu tadi, ya. Jadi karena dia bekerja berdasarkan aturan, maka memang birokrasi ini agak sedikit kaku, ya, dalam arti tanda tadi kaku dalam bekerja. Dia harus sesuai dengan step by step prosedurisasinya, seperti itu. Apalagi sekarang kalau misalkan salah langkah sedikit saja birokrasi dalam bekerja, terutama dikaitkan dengan penggunaan anggaran yang memang bukan kewenangannya, misalkan seperti itu, ini akan menyebabkan para birokrat tersebut terprosok masuk ke dalam persoalan-persoalan hukum administrasi di situ. Dan ini yang memang belakangan banyak sekali disorot dan akhirnya menimbulkan apa namanya,
ketakutan-ketakutan pada pejabat birokrasi untuk mengambil langkah-langkah gitu ya, seperti itu. Karena khawatir nanti ada unsur korupsi atau apa namanya penyalahgunaan kewenangan dan lain sebagainya. Ya, prosedurisasi itu memang menjadi ciri khas daripada birokrasi. Akan tetapi mungkin prosedur-prosedur yang bisa dibangun saat ini dengan konsep New Public Administration misalkan seperti itu, ya jadi bisa memodifikasi lah ya, sehingga prosedurisasi itu jangan terlalu dibuat berbelit-belit ya, disederhanakan, dan yang penting tujuannya tercapai dan sesuai dengan regulasi. Jadi kata kuncinya mungkin regulasinya yang harus ditata ulang ya, seperti itu. Dan yang terakhir, ciri dari birokrasi menurut Max Weber ini adalah impersonal. Jadi sama dengan Trevor von Stein tadi ya. Impersonal ini apa namanya menempatkan seseorang di dalam struktur birokrasi yang tadi, yang hierarki tadi, itu berdasarkan dalam konsep saat ini itu berdasarkan dengan merit system. Ya, merit system sekali lagi ada 3 yang mencirikan merit system. Yang pertama, menempatkan seseorang itu berdasarkan kualifikasinya, latar belakang pendidikan formalnya, latar belakang pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh si apa namanya para birokrat tersebut, ya, termasuk tour of duty-nya si para pejabat birokrasi tersebut, dia pernah ditempatkan di mana ya, seperti itu juga merupakan bisa meningkatkan atau mempengaruhi kualifikasi dia, sekaligus juga bisa mempengaruhi tingkat kompetensi birokrat tadi. Ya, jadi kualifikasi, kompetensi, dan yang terakhir adalah kinerja. Ya, jadi apa namanya impersonal itu saya mengartikannya arahnya adalah ke situ. Jadi tidak lagi menempatkan seseorang berdasarkan, dulu pernah kita sering dengar, ini bukan rahasia umum, yang namanya DUK ya, DUK. Kalau kita tanya DUK itu apa? Penempatan orang-orang pada jabatan tertentu berdasarkan DUK. Ya, yang benar istilahnya adalah daftar urutan kepangkatan seperti itu. Ya, tapi orang banyak memplesetkannya dengan istilah daftar urutan kedekatan, daftar urutan kekerabatan. Seperti ini. Nah, tentu kalau yang dimaksud dengan daftar urutan kedekatan atau kekerabatan untuk menempatkan seseorang di dalam pos-pos penting sebagai pejabat birokrat, itu yang disebut dengan personal. Ya, akan tetapi Trevor von Stein dan Max Weber tidak mengartikan ke situ, lebih kepada bagaimana pengembangan karir bagi para birokrat ini, ke arahnya lebih kepada yang impersonal atau merit system ya, seperti itu. Saya ingin menariknya ke arah situ. Ya, jadi begitu rekan-rekan sekalian, 2 konsep birokrasi yang dikembangkan oleh Trevor von Stein dan pada tahun 1821 dan yang dikembangkan oleh Max Weber pada tahun 1875 atau 1880. 2 konsep ini banyak orang mengatakan ini adalah bentuk organisasi birokrasi yang utopis. Ya, utopis maksudnya apa namanya? Konsep birokrasi yang ada di awang-awang lah kayak gitu. Jadi sulit sekali untuk diimplementasikan dalam apa namanya kehidupan atau pada kenyataannya sehari-hari. Akan tetapi saya pikir yang utopis ini apa namanya, saya masih memiliki keyakinan bahwa ini bisa diimplementasikan. Ya, terutama sekarang sudah ada yang namanya yang saya katakan tadi merit system. Nah, itu merupakan jelas sekali standarnya, jelas sekali ukuran-ukurannya untuk bisa menempatkan pengembangan aparatur sipil negara ini atau ASN ini menjadi ASN yang profesional. Saya pikir kalau ini semua diimplementasikan dengan baik, pengaruhnya adalah kepada kinerja birokrasi dalam upayanya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, organisasi birokrasi itu bisa lebih sehat, lebih bagus. Dan kalau lebih sehat dan lebih bagus, maka pasti trust atau kepercayaan masyarakat kepada organisasi birokrasi itu bisa tumbuh jauh lebih baik. Kalau trustnya sudah dipegang dari masyarakat,
Saya pikir ini menjadi kata kunci yang paling besar untuk bisa membangun organisasi birokrasi, bisa membangun hubungan antara birokrasi dengan pemerintah itu ke depan bisa lebih baik lagi. Saya pikir itu untuk pengantar di awal tentang birokrasi, sosiologi birokrasi ini. Dan sekali lagi senantiasa semua kita kaitkan dengan bagaimana nanti pada akhirnya birokrasi itu bisa berpengaruh atau bisa mempengaruhi terhadap hubungan yang lebih baik antara pemerintah di satu sisi dengan masyarakat di sisi yang lain. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya mari kita buka sesi diskusi dalam perkuliahan kita yaitu sosiologi pemerintahan, khususnya di subbab tentang sosiologi birokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.